Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat ke-34. Dan sambil saudara membuka, izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang hadir pertama kali, mungkin berlibur dari luar kota atau luar negeri, atau pulang kampung ke Surabaya. Welcome, dan Bapak Ibu boleh berlibur. Saya wish a good time dengan keluarga dan sahabat. Tapi jangan lupa untuk terus mendoakan orang-orang lain yang mungkin tidak bisa berlibur, yang kerja dan pelayanan, tetapi juga di daerah-daerah yang sulit, Bapak Ibu sekalian. Kita mendoakan mereka juga. Silakan menikmati waktu dan hopefully Keri Citra memberikan hospitality yang baik bagi Anda yang beribadah. Mari kita membaca ayat 24 sampai dengan ayat ke-34. Saya akan bacakan yang genap dan Bapak Ibu bertanggapan dengan saya di dalam ayat yang ganjil. Matius pasal 6 ayat 24, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu pada hari ini ada 1000 alasan kami harus khawatir, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan satu-satunya alasan kami tidak khawatir, yaitu di dalam dirimu, di dalam Injilmu, kami menemukan pengharapan dan jawaban kami. Tuhan, berikan kepada kami keberanian untuk menyatakan apa yang benar. Berikan kami ketulusan untuk menyampaikan kebenaran itu dengan kasih, dan berikan kepada kami juga cinta dan kerendahan hati untuk menerima kebenaran itu. Kiranya Tuhan bertahta di dalam hati kami, bukan hanya pada masa ini, bukan hanya pada waktu ini, tetapi setiap saat ketika kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, kami merindukan melihat Engkau duduk di tahta di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, salah satu kata yang paling terkenal dalam bahasa Inggris hari ini adalah kata anxiety. Anxiety, believe it or not, percaya atau tidak, adalah salah satu kata yang paling terkenal dari bahasa Inggris sekarang. Di Indonesia juga tidak kalah terkenal kata anxiety itu. Kita bisa terjemahkan kecemasan, kita bisa terjemahkan kekhawatiran, kita bisa terjemahkan ketidakpercayaan akan hari depan atau apapun. Pada akhirnya kita harus kembali kepada kata anxiety itu, kata worry itu. Yap, bahkan saya percaya tidak satu pun orang di dalam ruangan ini yang tidak pernah mengalami anxiety. Anda muda, tua, pria, wanita, orang tua, atau anak, pasti pernah mengalami yang namanya anxious. Mungkin saudara ingat kapan terakhir saudara bisa tidur nyenyak. Mungkin lama gitu ya. Anda mungkin malam itu doom scrolling. Saudara tahu doom scrolling? Buka Instagram atau TikTok atau YouTube atau apapun gitu ya. Grup WhatsApp gitu, dan berjam-jam spend hours itu ya, berjam-jam scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Ngapain? Karena enggak bisa tidur. Kenapa enggak bisa tidur? Karena kalau handphone ditaruh, pikiran jalan, jadi lebih baik buka handphone. Saudara, itu yang terjadi di kehidupan banyak orang. Setiap malam enggak bisa tidur, saudara. Mungkin saudara ingat, saudara memikirkan satu hal, anxious akan satu hal, atau 100 macam hal
Saudara ingat sudah susah tidur pada malam hari, akhirnya bangun karena alarm dan saudara kemudian harus langsung kerja, saudara mulai khawatir. Mesti lewat jalan A atau jalan B. Jalan A macet deh ya, mau antar anak sekolah nanti terlambat gak ya? Sarapan oatmeal atau masak? Suami perlu disiapkan sarapan atau cuma didadain gitu ya? You are anxious. Di jalan raya saudara anxious lagi. Waduh ini macet ya, terus kemudian nanti bos marah enggak? Atau kalau saudara bos, saudara pimpinan, saudara juga anxious. Nanti karyawan hari ini bikin masalah enggak? Khawatir lagi saudara. Saudara khawatir lagi nanti tuh ingat, waduh deadline tugas di kantor belum disusun. Bosnya orang GRI saudara, jadi kalau terlambat dia akan marah. Jadi saudara makin anxious gitu ya. Saudara khawatir juga, waduh ini performa kalau turun bagaimana? Bisa-bisa digantikan, katanya sekarang itu anak-anak muda yang mau dibayar lebih murah siap-siap menggantikan posisi para pekerja yang lebih senior, saudara. Mulai anxious, saudara. Aduh, jangan-jangan ini bisa kehilangan pekerjaan. Dan kalau kehilangan pekerjaan, anxious lagi bagaimana nanti kehidupan dari keluarga. Ada istri dan anak, bagaimana dana pendidikan anak-anak sudah disiapkan. Nanti tergerus tak ini? Nanti kemudian itu asuransi kesehatan bagaimana? Waduh, nanti anxious lagi. Nanti bagaimana dengan kebutuhan ini dan itu. Dan berbagai macam hal yang lain, saudara. Anxious. Yang tidak menikah juga anxious. Anxious apa saudara? Anxious ditanya jemaat kapan menikah saudara misalnya. Kita khawatir tiap kali ketemu jemaat tanya kapan nikah pak? Kok lama pak? Waduh anxious saudara. Umur 25 pak, saya anak sudah 5. Waduh makin anxious saudara. Gimana ini kehidupan kita penuh dengan berbagai macam kekhawatiran tanpa henti. Dan kemudian saudara pikir ya setelah sampai kantor, saudara terlambat gitu ya, sudah buru-buru, sudah macet-macetan tadi kepikiran sepanjang jalan, sampai di kantor, waduh ini belum. Kalau suami-suami enggak make up ya, tapi aduh mungkin rambut masih out-outan, langsung masuk kamar mandi, lalu saudara ngaca mulai sadar, keriput nambah 1 garis. Anxious lagi, aduh makin jelek, sudah gak ada duit, sekarang plus jelek. Saudara mulai mikir lagi, anxious, saudara mulai rasa, aduh kok ternyata dada nusuk ya di sini ya, kebanyakan kopi atau apa ya, kok hari ini kok lebih menusuk dari biasanya ya rasa di sini. Lalu saudara mulai Google, simptom sakit jantung dan saudara punya semua simptomnya gitu ya. Saudara pernah rasa itu enggak? Kalau saudara Google satu penyakit, semua gejalanya saudara alami dari A sampai Z. Kok kayaknya saya sakit semua ini? Saudara mulai anxious lagi. Lalu kemudian saudara pulang setelah kerja seharian dengan tidak perform karena saudara kepikiran banyak hal. Saudara pulang, saudara pikir saatnya relax ya. Buka Instagram. Bad idea karena saudara melihat kehidupan orang lain tampaknya sempurna. Makin cemas lagi, kok kayaknya saya ketinggalan ya. Yang lain punya mobil baru, punya rumah baru, punya pacar baru. Saya tadi mau ngomong istri baru, salah saudara. Punya pacar baru, anak muda saudara ya. Wah yang itu laku, yang ini kok belum laku dan seterusnya. Wah yang ini pendidikan anak kok sekolahnya bisa bagus, kok saya bisanya bayar sekolah yang biasa. Dan saudara mulai cemas lagi, jangan-jangan saya ketinggalan akan banyak hal. Cemas saudara. Tidak berhenti. Terus kemudian lihat teman Anda upload story, anaknya main piano bagus, kok anak saya nggak bisa main musik gitu ya. Cemas lagi, jangan-jangan nanti dia nggak bisa bersaing. Lalu saudara mulai berpikir, mungkin saatnya untuk meninggalkan semua kecemasan ini. Dan saudara berpikir, wah saatnya tidur saja. Dan waktu saudara mau tidur pada malam hari, kembali mengulang saudara. Nggak bisa tidur, doom scrolling lagi, dan besok mengulang hal yang sama. Every day. Setiap hari kita hidup di dalam berbagai macam kekhawatiran, berbagai macam kecemasan, anxiety sampai ada lagunya. Anxiety, keep on watching me, gitu ya saya. Saya terus dihantui dengan anxiety everywhere I go. Bahkan di dalam gereja, anxiety di dalam gereja, saudara habis khotbah begini, saudara makin mikir, iya benar juga ini. Mulai cemas akan berbagai macam hal. Bagaimana kalau nanti di gereja makin tidak kelihatan seperti orang yang baik, makin tidak bisa kelihatan seperti orang Kristen karena tidak bisa pelayanan, dan seterusnya, saudara. Ternyata kita dikejar terus oleh berbagai macam kekhawatiran. Dan anxiety adalah satu dari banyak hal yang mungkin saat ini dihinggapi, dihidupi, dialami oleh hampir semua orang dari semua kalangan. Saudara. Orang miskin, orang kaya, tua, muda, pria, wanita, cemasnya macam-macam. Saudara. Satu hal mungkin atau 100 macam hal tanpa henti. Saudara, kunci dari anxiety adalah sama, saudara. Mereka hidup di masa depan. They build scenarios. Mereka buat skenario yang macam-macam. Kalau A terjadi, saya lakukan B. Kalau C terjadi, saya lakukan D. Dan seterusnya. Saudara. Dan itu, melelahkan. Saudara. Kita akan terus dihantui dengan berbagai macam kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu seakan-akan membuat kita itu terkurung. Saudara. Kita akan terus mengalami itu
Dan kadang-kadang saudara ada orang yang tidak bisa mengendalikan kekhawatiran tersebut. Dan kekhawatiran saudara adalah suatu bisa dosa dan bisa bukan dosa. Nanti kita lihat saudara, ada beberapa jenis kekhawatiran, ada yang bukan dosa dan ada kekhawatiran yang dosa. Nanti kita akan lihat saudara. Tapi satu hal yang kita bisa pegang sebelum kita masuk di dalam khotbah hari ini adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kekhawatiran. Kita bisa mengatakan amin pada hal tersebut. Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dalam suatu kecemasan. Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dalam anxiety. He wanted to give you a better life. Dia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik. Dan itu yang akan kita renungkan pada hari ini. Tapi mari kita lihat saudara. Ada 3 macam anxiety yang kita harus kenali dan kita harus bedakan dengan baik. Sehingga khotbah hari ini tidak makin mengacaukan pikiran kita. Yang pertama saudara, ada jenis anxiety, kecemasan yang tidak berdosa. Dan kecemasan ini sudah bisa lihat di dalam slide adalah respon alami dari manusia. Saudara misalnya lihat ya, jalan di sebelah kanan, saudara. Itu adalah Binjai, Kalimantan Barat, saudara. Saya pernah satu kali KKR regional dan saya diutus ke daerah itu berdua, sekarang sama satu orang yang ada di Geringago, namanya saudara Kelvin. Kita masing-masing dengan ojek masing-masing dan kita harus melewati jalan yang seperti itu, saudara. Kalau kemarin hujan, maka jalan itu jadi lumpur, saudara. Itu kan kering ya fotonya. Kalau hujan dia jadi lumpur. Bisa enggak naik motor trail? Bisa, naik motor trail bisa, tapi enggak bisa boncengan. Jadi saudara kadang mesti turun, jalan kaki dulu, nanti naik motor lagi. Saudara saya anxious. Bagaimana kalau enggak bisa lewat ya, kejebak di situ, terus kalau sudah sore pulang dari KKR regional, saya bermalam sama nanti sama tupai dan seterusnya, wah cemas saudara. Jadi saya pun bisa cemas, jadi saya paham kalau KKR regional kadang jemaat juga cemas. Saudara. Saya kurang kurang warrior, harusnya cuma bawa 1 set pakaian ganti dan Alkitab, cukuplah kasih karuniaku padamu. Tapi tidak bisa saudara. Saya kepikiran nih kalau terjebak di situ gimana. Dan benar saudara, memang nggak terjebak sampai malam sih, tapi motor nggak bisa lewat, jadi kadang-kadang jalan. Nah kita orang di Jawa sini saudara, kita nggak ngerti cara membedakan lumpur kering dan lumpur yang basah. Warnanya sama. Kalau kita nggak bisa hati-hati, kaki kita akan masuk ke dalam situ sampai lutut, itu kita nggak bisa tarik keluar. Jadi berkali-kali saudara, itu sepanjang jalan kecemasan saya terjadi gitu ya. Kaki masuk, gak bisa keluar, ojeknya mesti pegangin gitu, kayak beneran kayak menitah orang tua. Dan kemudian jalan lagi, masuk lagi kakinya, nanti dia taruh motor lagi, dia angkat kita lagi. Begitu terus saudara. Nah ini cemas. Tapi saya kira saudara, kecemasan ini bukan dosa. Kecemasan ini adalah suatu respon alami yang kita memang miliki dan kita mesti kendalikan. Dan secara umum manusia bisa mengatur emosi kecemasan ini dengan baik saudara. Kita bisa mengatur itu dan memang Tuhan kasih supaya kita tidak hidup dengan sembarangan. Saudara. Kalau ada bahaya, ada sesuatu yang mungkin mengancam, alarm itu bunyi. Saudara. Waduh cemas. Misalnya saudara pergi ke gereja ya, terus di perjalanan klasik ini, kompor sudah dimatiin apa belum? Ini kan cemas saudara. Ya itu ya bukan dosa lah ya. Itu adalah suatu kecemasan yang alami saudara. Perlu dicek kadang-kadang. Asal jangan OCD ya, dicek terus sampai 10 kali, sampai diginiin terus padahal sudah mati saudara. Ya itu saya saudara. Oke, jenis yang kedua adalah kecemasan atau anxiety sebagai penyakit klinis. Dan buat saya ini juga bukan dosa. Saudara, ada orang yang tidak tahu alasan dia cemas, tapi cemas terus. Tidak ada alasan. Kamu jangan-jangan menyembunyikan dosa, enggak juga. Kamu jangan-jangan belum melakukan hal-hal yang bijaksana di dalam hidup, enggak mengatur keuangan dan sebagainya. Enggak juga, sudah diatur kok. Harusnya semua baik kok, tapi kok cemas terus ya? Keringat dingin, berdebar-debar, terus kepikiran. Nah kadang-kadang saudara, ada kondisi klinis yang memang menyebabkan kita itu cemas tanpa alasan. Dan saudara mungkin perlu dokter atau bantuan medis. That's okay. That's okay, kita nggak bahas ini karena kita bukan orang yang berkapasitas untuk membahas ini. Tapi kalau saudara kenal orang yang membutuhkan pertolongan seorang profesional di dalam hal klinis, saudara, dokter dan lain seterusnya, that's okay. Karena manusia diciptakan Tuhan tubuh dan roh. Saudara. Kadang-kadang tubuhnya sakit dan memerlukan bantuan medis secara umum, and that's okay. Saudara bisa lakukan itu. Tapi saudara, ada jenis yang ketiga. Bukan yang pertama, respon alami. Bukan juga yang kedua, penyakit. Jenis yang ketiga adalah yang Injil berulang kali bahas di dalam Alkitab kita, yaitu kecemasan yang adalah dosa, yaitu kecemasan terkait dengan iman. Saudara. Kunci daripada kecemasan jenis ini adalah kita meragukan dan mencurigai Tuhan. Jangan-jangan, ini kata kuncinya, saudara. Jangan-jangan dia adalah Allah yang
tidak baik. Oh, sounds bold ya, berani sekali. Tapi seringkali begitu, saudara. Jangan-jangan dia adalah Allah yang memang sengaja mau bikin hidupku ini susah dengan memberikan A, B, C, D, dan seterusnya. Dan kecemasan jenis yang ketiga, saudara, adalah kecemasan yang kalau ditelusuri akarnya di dalam hati, ada dosa yang kita sembunyikan, saudara. Ada dosa yang kita itu biarkan, entah itu dosa secara perbuatan, atau dosa secara emosi, secara perasaan, yang kita pelihara di dalam hati kita. Dan saudara, kecemasan jenis yang ini sangat-sangat melelahkan. Karena saudara tidak bisa mengobati kecemasan ini dengan misalnya membuat 7 langkah hidup sukses. Tidak bisa, saudara. Dan saudara juga tidak bisa pergi ke dokter dan memberikan kepada dokter kesempatan untuk mendiagnosa saudara dan memberikan obat saudara untuk hal ini. Tidak bisa, saudara. Karena kecemasan ini tidak bisa didiagnosa dan tidak ada obatnya secara medis. Jadi saudara, di dalam hal ini, kecemasan jenis yang ketiga adalah suatu penjara yang saudara dan saya tidak bisa keluar dari kecemasan itu. And we'll keep going back to the prison. Kita akan selalu kembali ke penjara itu. Kenapa? Karena kuncinya adalah karena kita menikmati di penjara itu. Wah, ini safe space. Kita bisa ada di dalam pikiran kita sendiri untuk mencurigai Tuhan ketika ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Atau bahkan yang belum terjadi di dalam hidup kita. Nah, nanti kita akan lihat saudara bagaimana Tuhan memberikan jawabannya. Tapi coba kita lihat diagnosa Tuhan di dalam ayat 30 slide berikutnya. Saudara bisa melihat ini diagnosa Tuhan. Simple, dia mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Hey you of little faith. Kurang iman atau kurang percaya. Bisa menjadi sumber anxiety jenis yang ini. Dan Tuhan akan memberikan obatnya. Tapi kita lihat dulu 7 alasan kita tidak seharusnya hidup di dalam kecemasan menurut Tuhan Yesus dari perikop yang kita baca. Yang pertama saudara adalah karena dia memerintahkan kepada kita untuk tidak khawatir. Tuhan memerintahkan demikian, ayat 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Saudara lihat ya, kata karena itu berkaitan dengan perikop sebelumnya, ayat 19 sampai 24. Maka tadi saya baca ayat 24 terlebih dahulu. Saya baca sekali lagi. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Baru ayat 25a, karena itu. Masuk akal enggak saudara? Nyambung enggak ini? Jangan mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu jangan khawatir. Enggak nyambung ya saudara. Kita kan khawatirnya kan enggak selalu masalah uang ya. Khawatir tadi ya macet lah, khawatir itu misalnya pendidikan lah, khawatir itu misalnya kesehatan lah, khawatir A sampai Z kan enggak selalu uang. Dan mungkin seringkali bukan uang bagi kita. Tetapi ada kekhawatiran yang dimaksudkan di dalam ayat 25a dikaitkan dengan 2 tuan tadi oleh Tuhan Yesus. Saudara, untuk mengerti bagian ini kita mesti melihat tema kerajaan Allah di dalam khotbah di bukit, saudara. Saudara, Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran dan saya berikan dengan bahasa yang sederhana, saudara. Gambarannya adalah kerajaan Allah itu bicara menggantungkan diri, saudara. Saudara, ada orang yang mengabdi kepada Tuhan, maka dia mengabdikan hidupnya dirinya kepada Tuhan, memberikan dirinya bergantung pada Tuhan. Ada juga orang di luar kerajaan Allah, yaitu mereka yang menggantungkan dirinya pada yang bukan Allah. Sederhana, saudara. Tuhan dan tuan yang lain. Tuan yang baik, Tuhan, dan tuan yang lain. Apapun itu digambarkan di ayat 24 dengan mamon, saudara. Dengan uang atau dengan power, dengan security and comfort. Dan gambarannya sederhana, saudara. Saudara either, apakah saudara itu menggantungkan diri pada Tuhan atau kepada yang lain. Tidak bisa dua-dua, saudara. Jadi kalau Herman Bavinck, saudara, dia menggambarkan agama itu cuma 2. Yaitu Kristen dan non-Kristen. Itu Bavinck, saudara. Tidak ada agama lain, cuma Christians. Kenapa kok Christians itu agama yang satu buat Bavinck? Karena di situ temanya adalah kebergantungan pada Tuhan, itu kerajaan Allah. Dan non-Christians, semua yang lain adalah menggantungkan pada tuan-tuan yang lain, berbagai macam. Ada kesuksesan, ada kesehatan lah, ada kekayaan lah, ada perlindungan lah, dan seterusnya, saudara. Dan 2 hal ini menjadi satu kunci kekhawatiran. Yang pertama-tama menjawab kekhawatiran karena gampangnya, saudara, kalau Anda menggantungkan diri kepada Tuhan, sudah sewajarnya Anda tidak mengharapkan hidup Anda dihandle oleh tuan yang lain, saudara.
Karena tuannya kan bukan itu. Tuannya cuma bisa satu. Kalau kita menggantungkan diri pada Tuhan yang satu, maka percayalah hidupmu dihandle oleh Tuhan yang itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah saudara dan saya percaya Tuhan yang kita bergantungkan diri, itu Tuhan yang baik atau tidak? Saudara? Tadi kan harus menggantungkan diri sepenuhnya kepada salah satu dari dua Tuhan ini, Tuhan atau Mamon. Oke, kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita percaya Tuhan itu baik atau enggak? Kalau kita percaya dia baik, maka dia akan handle kehidupan kita. Ini tema kerajaan Allah. Ini saudara bisa baca ya, misalnya dalam hal berdoa, hal berpuasa, memberi sedekah, harta di surga, atau tema-tema yang lain. Saudara, ini di dalam doa, di dalam khotbah di bukit, ya, zina, kemarahan, sumpah, perceraian, pembalasan, mengasihi musuh, temanya sama, saudara. Kalau saudara memberikan hidup bergantung pada Tuhan yang baik, dia akan handle hidupmu, saudara. Ini tema dari khotbah di bukit, kerajaan Allah. Kalau dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan yang lain, ya, apakah kamu percaya Mamon bisa handle kehidupanmu? Kira-kira begitu. Kalau saudara menggantungkan kepada Tuhan yang baik, percayakah engkau dia akan handle kehidupanmu? Jika iya, maka janganlah khawatir akan apapun juga. Itu 24 sambung ke 25, saudara. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, jika kita melayani Tuhan dan bukan Mamon, kalau kita memberikan sepenuhnya hidup kepada Tuhan dan bukan kepada Mamon atau yang lain, saudara dan saya tidak perlu khawatir. Pertanyaan kita tentu bagaimana saya bisa take care kebutuhan kita, kebutuhan saya, jika saya sepenuhnya melayani Tuhan. Respon Tuhan Yesus simple, karena dia akan melayanimu kembali. Dia akan take care kebutuhan-kebutuhan dari hamba-hambanya, dari pelayan-pelayannya. Nah ini saudara kuncinya. Saudara. Kita sama-sama punya Tuhan, tinggal Tuhan yang mana. Tetapi Tuhan yang benar, dia adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik dia take care kehidupan dari anak-anaknya. Saudara Matius 6 ayat 6 sampai 8, mengajarkan mengenai doa. Dan salah satu daripada bagian doa di sana adalah dia menekankan Tuhan itu mengerti kebutuhan anak-anaknya sebelum diminta kepada Tuhan. Wah, jangan pikir saudara kita punya kebutuhan Tuhan tidak tahu kan. Kita semua orang Kristen mengerti kebenaran ini. Tuhan tahu kebutuhan hati kita. Tuhan tahu yang kita butuhkan bahkan sebelum kita mengucapkan. Tapi kita percaya tidak dia perhatikan kebutuhan itu. Kadang-kadang kita tahu dia tahu, kita tahu dia tahu. Tapi kita tidak terlalu percaya dia peduli. Nah ini saudara kita Kristen tapi kita agnostik. Ya iya Kristen tapi ada aspek agnostiknya. Kayaknya dia tidak terlalu urusan deh. Atau deistik. Dia jauh deh dari kehidupan kita. Kehidupan kita ini Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Tapi nggak terlalu peduli. Nah ini saudara ya. Kita seringkali mencurigai Tuhan. Dia tidak mengerti kebutuhan kita. Atau dia tidak peduli dengan kebutuhan kita. Tapi kerajaan Allah saudara menjawab kekhawatiran ini pertama-tama dengan mengatakan. Kalau kita percaya dia Tuhan yang baik, dia akan handle, maka dia boleh memerintahkan janganlah khawatir. Saudara. Alasan yang kedua adalah kita punya hidup itu lebih dari makanan dan lebih dari pakaian. Dikatakan di dalam ayat 25b, bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, saudara kayak kira ya, saudara tidak ada yang khawatir mengenai makanan. Mungkin tidak ada di sini, saudara. Saya tidak tahu, mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi sebagian besar saudara bisa makan. Saya kira saudara bisa makan. Dan saya yakin saudara juga tidak khawatir tidak punya pakaian. Betul ya? Pasti ada pakaian mungkin bahkan terlalu banyak sampai kita kasih-kasih orang. Saudara. Itu kita terlalu konsumeris mungkin. Tapi saudara hal makanan dan hal pakaian itu bukan seperti tadi saudara. Wah kita tidak pernah khawatir makan apa atau kita tidak pernah khawatir pakai apa. Bukan saudara. Hal makanan dan hal pakaian bicara 3 hal. Saudara boleh catat ini. Yang pertama saudara takut kehilangan kenikmatan. Makanan tidak hanya diperlukan untuk bertahan hidup, tapi sekarang atau hari ini lebih bicara mengenai kenikmatan. Saya pengen memuaskan diri saya dengan makan makanan yang enak. Apalagi kita tahu itu tidak dosa, makan makanan yang enak tidak dosa. Kita pengen kenikmatan dan kita takut kenikmatan itu diambil. Tapi Tuhan katakan hidup lebih dari soal kenikmatan. Saudara. Pakaian saudara sekarang bukan lagi mengenai apa yang kita pakai untuk menutup tubuh kita, bukan. Tapi membicarakan mengenai apa sih? Status. Pujian. Saya mendapatkan pujian ketika saya punya pakaian yang indah. Dan saudara tahu, 2 hal ini, makanan dan pakaian, kalau digabung saudara, itu bicara mengenai hidup yang prosper. Saya kasih contoh saudara. Waktu anak yang hilang itu kembali, bapaknya itu menghampiri dia, dan kemudian mengatakan potong lembu jantan. Ini makanan saudara, kenikmatan. Dan berikan jubah yang indah. Bicara apa sih? Prosper. Dia harus diangkat derajatnya. Ini harus prosper ini. Dia anak kok. Dia bukan budak. Dia adalah anak. Dia perlu makanan, kenikmatan.
Dan dia perlu pakaian, status. Tapi Tuhan mau mengatakan hidup lebih daripada hal makanan, kenikmatan, dan hal pujian. Hidup lebih daripada itu. Bukan berarti itu tidak penting, saudara. Bukan berarti itu tidak penting. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kalau kamu percaya Tuhan handle kehidupanmu itu sendiri, masa kamu khawatir hal makanan dan pakaian? Yang Tuhan handle lebih besar dari itu loh. Yang Tuhan handle adalah kehidupan itu sendiri. Bahkan bukan cuma kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani. Dan kita khawatirnya hal-hal dunia, saudara. Hal-hal yang kecil. Jadi saya bukan mengatakan itu tidak penting atau tidak ada artinya, saudara. Itu penting. Nanti dikatakan Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi Tuhan handle so much more daripada apa yang kita itu bisa pikirkan. Hidup tidak diberikan terutama untuk kenikmatan fisik. Tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu menikmati Tuhan. Hidup tidak diberikan terutama untuk persetujuan manusia, approval manusia. Tapi untuk persetujuan Tuhan. Hidup bahkan tidak diberikan terutama untuk umur panjang di bumi ini. Tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu kekekalan yang tidak ada batasnya. Yang Tuhan itu persiapkan. Dan Tuhan handle itu. Dan Tuhan akan berikan itu kepada anak-anaknya. Relasi dengan dia, approval dari dia, dan kehidupan kekal bersama dia. Kita seringkali khawatir pada yang sementara dan remeh-temeh. Sekali lagi, saudara, bukan berarti tidak boleh kita memperhatikan hal itu. Tapi Tuhan perhatikan yang lebih besar. Tuhan perhatikan yang lebih besar. Dan jika Tuhan peduli yang lebih besar, maka dia tentu tidak kelewatan yang kecil. Saudara. Jangan dibalik, saudara. Tuhan peduli yang besar, maka dia tidak melewatkan hal yang kecil yang menopang kehidupan sehari-hari. Saudara. Ini memberikan kita kelegaan untuk mencari hal yang lebih penting. Alasan yang ketiga adalah mari kita lihat cara Tuhan handle ciptaan yang lain. Saudara. Lihatlah ayat 26, burung-burung di langit, dia tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal. Dan lihatlah bunga yang indah di ladang itu. Ayat 30. Saudara, Tuhan peduli pada hal yang lebih kecil. Burung-burung di udara, dia pasti peduli pada kita. Saudara, burung-burung ini kan bukan males ya. Dia ini kan kerja ya. Dia ini tiap hari kan terbang cari makanan gitu ya. Cari serangga, cari biji dan seterusnya. Saudara, burung ini rajin. Saudara. Kita juga harus seperti itu kan, minimal. Saudara. Masa kakak sama burung gitu ya. Burung aja kerja, kita masa nadah. Kan tidak mungkin ya saudara. Kita harus berusaha dong. Kita harus bekerja dengan kapasitas yang beda-beda. Tapi kita harus bekerja saudara. Ini Alkitab jelas. Tapi coba saudara lihat ya, burung itu kan tidak bisa investasi saham, saudara. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Paling-paling dia cuma ngambil kelebihan sedikit buat anaknya, saudara. Tapi Tuhan pelihara. Kita bisa menampung dalam lumbung, itu bisa, saudara. Tapi kadang-kadang kita masih khawatir. Sudah bisa aja masih khawatir. Burung tidak bisa pun, dia tidak khawatir, saudara. Bapa di surga memelihara burung itu setiap hari. Lihat bunga di ladang, dia tidak memintal, dia tidak membeli, dia tidak berusaha untuk mengusahakan apapun, tetapi Tuhan mendandani bunga itu. Dan bahkan dibandingkan dengan Salomo yang begitu kaya dan segala kemegahan dia punya, tapi tidak lebih indah dari bunga itu. Saudara, yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah dua hal, saudara. Pertama, burung yang makan bicara security, bicara rasa aman, dan Tuhan yang kasih itu. Dan yang kedua, bunga yang indah bicara comfort, dan Tuhan kasih itu. Saudara. Security, keamanan, dan kenyamanan, comfort. Dan dua-duanya Bapa yang bisa berikan. Saudara. Tentu ini analogi yang tidak tepat, tapi saudara misalnya ketika anak kecil itu ketakutan, biasa dia cari papanya saudara dibanding mamanya. Dia akan cari papanya karena papanya ada sense keamanan, ada sense otoritas, ya bisa menjaga dia. Dan seorang papa yang baik dia akan tampil, tentu analogi yang tidak sempurna hari ini, tetapi juga dia akan melindungi dan bukan hanya melindungi, dia akan mengusahakan untuk memberikan kebutuhan dari anak-anaknya. Security and comfort. Dan Bapa di surga yang memberikan itu. Alasan yang berikutnya, saudara, alasan yang keempat adalah kecemasan pada akhirnya tidak mengubah apapun. Not even an inch. Bahkan tidak sehasta. Kata sehasta itu bisa berarti 18 inci atau 1 jam, saudara. Tapi digunakan untuk menandakan suatu waktu yang pendek. Dan kecemasan tidak mengubah apapun. Dia tidak memperpanjang waktu hidup atau solusi untuk masalah itu. Tetapi dia justru membuat kita terkurung, saudara. Dia tidak menambah apapun. Dan kita semua tahu ini, saudara. Waktu di malam hari kita khawatir akan banyak hal. Malam itu tidak makin cepat, saudara. Makin lama. Makin panjang. Justru kita makin ada di satu waktu yang tidak maju-maju, saudara. Seperti tidak maju-maju, tanda kutip. Saudara. Kita terjebak di sana.
Kenapa saudara tadi saya mengatakan orang kadang-kadang menikmati? Ya karena saudara rasa ada sense of control kan ya. Saudara seperti mengontrol waktu saudara. Di dalam waktu-waktu saudara khawatir dan menghabiskan diri di dalam kekhawatiran itu seperti seakan-akan punya kontrol, padahal enggak. Ya tetap di situ. Dia tidak menambah apapun. Alasan yang kelima, kenapa kita tidak seharusnya hidup dalam kekhawatiran adalah Tuhan mengatakan ini milik bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, ini ayat penting ya, ayat 32. Bukan berarti Tuhan mengatakan kamu tidak perlu makanan dan pakaian. Tidak, Tuhan tahu kamu perlu semua itu. Tetapi semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya apa saudara? Yang menghabiskan waktu hidup mereka di dalam obsesi mendapatkan hal-hal dunia itu bukan umat Allah. Saudara. Sekali lagi saudara, bukan berarti Tuhan katakan kamu tidak usah terima makanan dan pakaian dan keamanan apapun lah. Bukan saudara. Tapi yang menghabiskan waktunya terobsesi dengan itu bukan umat Allah. Saudara. Kenapa saudara ini masuk akal? Seperti tadi saudara, dua tuan tadi. Kalau saudara memberikan hidup pada mamon, bergantung pada mamon, ya memang saudara mesti terobsesi pada hal dunia. Karena dia tidak hidup, tidak bisa kasih itu. Saudara mesti dapatkan sendiri. Tapi kalau saudara memberikan hidup pada Tuhan yang baik, dan dia bisa handle kehidupan saudara, saudara tidak perlu terobsesi karena dia yang akan kasih. Saudara, itu maksudnya. Kalau kita memberikan hidup pada sesuatu yang tidak hidup, memberikan hidup kita pada sesuatu yang mati, ya memang kita harus berusaha untuk dapatkan sisanya, saudara. Saudara memberikan hidup pada mamon, pada uang, power, ya, security dalam dunia ini. Saudara perlu mengusahakan baik-baik. Jangan tidur, saudara. Kerja siang malam. Tidak boleh bersabat, saudara. Tidak boleh hari Minggu beribadah. Kenapa? Karena semua di dalam kontrol Anda. Saudara tidak boleh istirahat. Kalau saudara lihat investasi, saudara harus mata di situ dari pagi sampai malam, saudara. Kenapa? Ya karena di dalam kontrol Anda. Tapi kalau Tuhan Anda hidup, saudara bisa rest. Saudara bisa istirahat. Karena dia yang akan handle dan dia akan kasih sesuai yang dia ingin berikan kepada Anda. Sekali lagi saudara, ini bukan untuk saudara dan saya malas-malasan dan seterusnya. Bukan saudara. Tapi bicara mengenai apakah kita percaya dia itu memberikan yang kita butuhkan. Atau kita harus kejar sendiri yang kita kira kita butuhkan. Two different things. Saudara. Soal alasan yang ke-6 dan ke-7 adalah sangat berkaitan. Yaitu Tuhan akan memberikan kepadamu yang kamu perlu. Dan dia memberikan porsi yang cukup. Ayat 33b, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini perintah begitu besar, saudara. Dan Tuhan Yesus mendukungnya dengan janji. Tuhan akan memberikan kepada kita semua hal yang dikejar oleh orang-orang itu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan jadi kaya, bukan gak bisa sakit, bukan jadi berkuasa, bukan. Tapi dia akan memberikan yang saudara dan saya perlukan, itu maksudnya. Tuhan berikan itu kepada kita. Dan diberikan di dalam porsi yang cukup. Saudara, ayat 34 itu penting ya. Semua boleh baca ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ayat ini, saudara perhatikan. Bukan bermaksud untuk mengatakan fokuslah pada kesusahan hari ini. Besok fokuslah pada kesusahan besok. Ini seringkali kita baca ayat ini begitu saudara. Hari ini fokus pada kesusahan hari ini. Besok fokus pada kesusahan besok. Lusa fokus pada kesusahan lusa. Minggu depan fokus pada kesusahan minggu depan. Nelongso banget hidupnya, saudara. Bukan, saudara. Saya membaca ayat 34 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Artinya, fokuslah pada pencarian kerajaan Allah hari ini. Dan yang kamu butuhkan akan diberikan. Besok, fokuslah pada pencarian kerajaan Allah besok. Dan yang saudara butuhkan akan diberikan. Saudara, bukan fokus pada kesusahan hari ini dan kesusahan besok. Fokus pada kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah hari ini, dan fokus mencari kerajaan Allah besok. Kita seringkali kembali, saudara, itu bawa semua ke diri kita. Kesusahan hari ini, aduh susah. Ya udahlah, kerjain dulu, lewati dulu, pokoknya mengalir dulu sampai selesai. Besok kesusahan yang berikutnya, gitu ya. Apalagi kita pelayanan banyak, saudara. Warta ini penuh di GRI, saudara. Kesusahan tiap minggu ada. Pelayanan banyak. Pergumulan banyak. Mari kita fokus satu-satu ya. Kita beresin satu-satu. Bukan itu, saudara. Fokuslah pada pencarian kerajaan Allah hari ini. Besok fokuslah pada pencarian kerajaan Allah besok. Artinya, saudara, waktu saudara setiap hari itu bangun, give your heart first to God. Berikan hati saudara terlebih dahulu kepada Allah. Semua harus diatur
ketika yang pertama itu sudah diberikan. Maka saya pernah mengatakan, jadilah Marta di dunia Maria. Jadilah seorang yang kerjakan banyak, silakan, pekerjaan banyak, tanggung jawab banyak, tapi hati tidak boleh beranjak dari kaki Tuhan Yesus. Marta di dunia Maria. Carilah kerajaan Allah terlebih dulu, dan semua yang kamu butuhkan akan diberikan. Dan setiap hari lakukan hal yang sama. Dan kita seringkali membaca 2 ayat ini, carilah kerajaan Allah terlebih dulu itu artinya jadi Kristen, setelah itu setiap hari fokus pada kesulitan tiap hari. No. Mencari kerajaan Allah adalah bicara suatu hal yang continuous, terus menerus. 3 kali saudara baca perintah jangan khawatir, jangan khawatir, dan jangan khawatir di dalam perikop ini. Tapi cuma 1 perintah positif. Saudara. Carilah kerajaan Allah. 3 kali negatif ya. Jangan, negatif. Saudara. Tapi 1 yang positif, carilah kerajaan Allah. Jadi obatnya saudara, pada akhirnya alasannya banyak, tapi obat untuk kekhawatiran jenis yang ketiga, yang kurang iman, adalah mencari kerajaan Allah. Saudara. Ternyata obat dari kekhawatiran adalah bukan memikirkan diri dan kebutuhan diri yang banyak tadi, tapi untuk melihat keluar dari diri dan melihat kepada Tuhan. Saudara. Dan kita tahu ini susah, saudara. Karena kekhawatiran pada esensinya, pada hakikatnya adalah lihat kepada diri kan ya. Apa yang saya butuh ya, apa yang saya masih kurang ya, apa yang saya bisa improve ya, apa yang saya bisa perbaiki ya, apa yang saya harus lakukan besok ya, apa yang saya harus ubah minggu depan ya, apa goal tahun depan ya, dan seterusnya. Dan gak salah kan ya memikirkan itu. Tetapi pada akhirnya saudara, kalau saudara ingin keluar dari suatu kekhawatiran yang mencurigai Tuhan, kekhawatiran yang ada dosa di dalam hati kita masing-masing, jawabannya adalah mari kita melihat bukan kepada diri, saudara. Karena di dalam diri kita tidak ada jalan keluar, cuman ada masalah yang kita pikirkan dari A sampai Z dan muter terus. Saudara. Mari kita lihat kepada kerajaan Allah, saudara. Mari kita melihat kepada kehendak Dia. Tadi di dalam doa syafaat, saudara, kita melihat satu bencana besar di suatu negara dan kita tidak tahu apakah kehendak Tuhan itu bagi negara tersebut, but we believe it. Kita percaya itu. Kalau saudara tidak butuh waktu lama untuk lihat berita di negara kita hari ini dan saudara seharusnya khawatir kan ya. Doesn't seem like getting better, nggak seperti membaik kan keadaan itu. Tidak seperti keadaan yang kondusif, barangkali kita mulai khawatir, mungkin pindah dulu aja atau mana itu, hashtag-nya saudara. Kabur aja dulu. Bagaimana saya mesti ngomong ke Sinode, Pak, tolong kirim saya ke cabang yang di luar negeri. I don't think that helps. Karena kalau saudara lihat berita di luar negeri pun juga sama, saudara. Masalahnya banyak, tidak cuma di negara kita, saudara. Secara global, semua itu lagi kacau, saudara. Secara global, saudara. But the key, jalan keluarnya adalah melihat kepada kerajaan Allah, saudara. Saudara punya keluarga ya, suami istri, orang tua, anak, dan seterusnya. Ada masalah di dalam keluarga, dan saudara mulai khawatir. Saudara mulai susun satu daftar begitu ya, panjang. Step by step. Senin telepon papa. Selasa telepon mama. Rabu telepon anak. Kamis telepon pendeta curhat gitu ya. Jumat yoga supaya saudara tenang begitu ya. Sabtu apa saudara? Jalan pagi. Minggu kebaktian. That list is not important, saudara. Gak penting, saudara. Oke, maybe, saudara, kita mulai membuat kiat-kiat untuk menyukseskan kekhawatiran kita. Chamomile tea, teh chamomile. Merendam kaki di air panas, di ember. Oh, that helps, saudara. Kalau saudara migrain, katanya, saudara, saya tidak tahu. Atau apa, saudara? Mungkin melukis, dengar Beethoven, dan seterusnya, saudara. Silakan, saudara, boleh saja kan ya. Itu kan tadi kan ada kekhawatiran yang respon alami, ya silakan saudara. Itu boleh minum air hangat, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe. Ini SpongeBob by the way, reference. Dan it doesn't help. Wah ya memperbaiki simptom bisa, tapi akarnya enggak selesai. Saudara. Mau saudara redam kaki pakai air panas sampai kaki itu sudah berselaput, saudara. Kekhawatiran itu tetap ada, saudara. Kita pada akhirnya akan tetap mencurigai ada Tuhan, mungkin dia tidak terlalu baik ya. Dia mempermainkan hidup saya mungkin. Dia mungkin memang sengaja pengen lihat saya ini menderita. Dan kemudian dia memang pengen melihat keluarga saya berantakan mungkin. Pekerjaan saya itu kacau. Dia memang pengen melihat hidup saya ini miserable dan seterusnya. Dan gak ada jalan keluar. But
mari kita coba lihat kepada kerajaan Allah. Saudara mau tahu saudara apa artinya mencari kerajaan Allah di dalam hal kekhawatiran? Saya akan pinjam doa Bapa kami saudara untuk bikin aplikasi saudara. Ini semacam aplikasi untuk challenge diri kita mengenali mengapa kita khawatir akan banyak hal saudara. Misalnya, mencari kerajaan Allah berarti saudara dan saya mau tunduk dan percaya kepada Sang Raja dan berdoa untuk kedatangannya. Saudara lihat doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin saudara ya. Kita akan mendoakan ini setiap saat dong ya. Oke, pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh menghendaki ini ataukah kita lebih digerakkan dengan ketakutan berbagai kehendak kita tidak terjadi? Kekhawatiran kan karena kehendak kita nggak terjadi. Saudara. Doa kita memang jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Tapi kita khawatir karena dalam hati kita pengen kehendak kita yang terjadi. If only everything is perfect. Kalau saja semua itu sempurna, saya tidak khawatir. Berarti doa kita mesti diganti. Saudara. Jadilah kehendakku di bumi ini. Kita cemas jika kehendak kita tidak terkabulkan. Saudara. Kita khawatir bahwa kecemasan kita terbukti benar. Kekhawatiran kita terbukti nyata. Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali. Atau kita tidak percaya bahwa kehendaknya itu baik. Sehingga kita merasa yang terjadi tidak cukup baik. Saudara. If only it could be different. Kalau bisa beda. Seandainya sesuai yang saya inginkan dan seterusnya. Kita mau memegang kendali sebetulnya. Tapi kita tahu kita terbatas. Dan kita tidak sanggup. Saudara. Maka hey anxious people, apakah kita berdoa kehendak dia terjadi di bumi? Atau kita berdoa kehendak kita terjadi di bumi ini. Saudara. Itu yang pertama. Saudara. Misalnya yang kedua. Mencari kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah itu ya. Berarti menginginkan agar Sang Raja itu dikenal dan dimuliakan di seluruh bumi. Tadi yang pertama, kita mau tunduk pada kehendak Sang Raja. Yang kedua, kita ingin nama Sang Raja itu dipermuliakan di seluruh bumi. Saudara pikirkan tentang pekerjaan yang Tuhan percayakan di hidup saudara. Mari kita bertanya, apakah saudara dan saya memperjuangkan kerajaan Allah di pekerjaan kita, atau kita memperjuangkan pekerjaan kita sendiri? Saudara. Apakah saudara dan saya memperjuangkan suatu kesaksian untuk nama Sang Raja atau untuk nama diri kita sendiri? Kenapa kita khawatir nama kita jelek di kantor atau di gereja atau di masyarakat atau di rumah dan seterusnya? Ya karena kita lebih concern dengan nama kita dibanding dikuduskanlah nama Tuhan. Kenapa kita khawatir saudara ketika kita harus bertemu dengan misalnya apa ya saudara? Orang yang kita nggak suka, yang kita hindari, terus kemudian kita sudah khawatir kan ya. Kalau saya ketemu di gereja, dia mau naik atas, saya turun, dia turun, saya naik, dia ke toilet, saya ke mimbar gitu ya. Dan seterusnya, saudara. Kenapa kita bikin itu? Karena kita tidak mendoakan doa Bapa kami itu, saudara. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kenapa khawatir ketemu orang yang kita nggak suka? Karena kita tidak mengaminkan doa itu, saudara. Kita tidak mengaminkan dikuduskanlah namamu, kita tidak mengaminkan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita tidak aminkan itu saudara. Jadi kita khawatir akan nama kita khawatir ketemu orang yang kita nggak suka. Apalagi saudara, yang ketiga mencari kerajaan berarti berusaha untuk menyenangkan Sang Raja. Tadi tunduk pada kehendak Sang Raja, ingin nama Raja itu dipermuliakan, dan yang ketiga itu menyenangkan Sang Raja. Parents, orang tua. Apakah saudara mendidik anak untuk menyenangkan Allah atau menyenangkan saudara sendiri? Saudara bisa khawatir kan segala macam soal anak kan dia, masa depannya, jodohnya, karirnya, studinya, rumah tangga mereka. Saudara khawatir dia menyenangkan Tuhan atau menyenangkan saudara? Dua hal berbeda saudara. Bisa seperti identik loh saudara. Bisa seperti mirip. Apakah kita berdoa untuk mengampuni orang yang bersalah tadi ya? Apakah kita berdoa untuk makanan yang sehari-hari, our daily bread itu doa Bapa kami? Kalau iya, kenapa kita selalu khawatir ketinggalan berita investasi terbaru misalnya? Kita anxious sekali kalau kita ketinggalan berita terbaru. Karena kita nggak berdoa makanan kami yang secukupnya. Kita berdoa makanan all you can eat hari ini. Nggak salah saudara, mau all you can eat juga nggak salah. Kita tentu anxious saudara, karena kita doa Bapa kami itu cuma lewat begitu saja. Kalau saudara lihat ya, semua poin di dalam doa Bapa kami itu kan tema kerajaan Allah kan. The point is simple. Give your life to the kingdom, berikan hidupmu pada kerajaan Allah, and you will be okay. Dan kamu akan baik-baik saja. Waduh, kok kayaknya enggak ya? Kita pengen grabs the control.
untuk diri kita sendiri. Apakah kita berdoa agar Tuhan melepaskan kita dari yang jahat? Jika iya, kenapa kita takut pencobaan yang Tuhan izinkan itu terlampau besar di dalam hidup kita? Mungkin jawabannya karena kita itu tidak terlalu mengaminkan doa itu. Oh, kita setuju doa itu bagus. Kita setuju doa itu dinaikkan di dalam ibadah. Kita setuju doa itu ada di dalam Alkitab. Dan kita suka bahkan dengan doa itu. Tapi kita nggak mengaminkan doa tersebut. Kita kurang ambisi untuk kerajaan Allah. Kita kurang ambisi untuk menyenangkan Allah. Kita kurang ambisi untuk mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan yang baik itu. Sehingga kita hari ini khawatir akan banyak hal, saudara. Kita selalu mengatakan, saya nggak bisa, saya mau doa itu dan sungguh-sungguh mengaminkan, tapi saya nggak bisa. Saya terus kembali kepada hal-hal yang saya inginkan di dunia ini. Saya mau bertumbuh, tetapi saya terus ditarik pada cinta akan dunia ini dan semua kesementaraan di dalam dunia ini. Bukan karena saya nggak percaya Yesus. Saya percaya Yesus, tapi hati saya selalu condong kepada hal-hal yang berdosa. Itu kan kita, ya saudara. Beda, saudara. Kalau saudara memang mengatakan saya tidak percaya sama Yesus, itu beda, saudara. Ya memang tidak percaya, ya sudah gitu. Tapi kita itu kan percaya, but we know kita ini, hati kita itu selalu ditarik kan ya, pada semua kekhawatiran yang remeh sebetulnya. Iya, kalau diberikan poin-poin seperti tadi, Tuhan handle kehidupan kita, Tuhan handle kekekalan, oke, percaya. Tapi kita susah menghidupkan itu, saudara. That's the problem kan, itu problemnya. Kita melihat doa Bapa kami yang Yesus ajarkan itu bagus, sungguh bagus. Tapi kita merasa doa itu doa yang asing ya, bukan doa kita. Doa itu doa gereja, doa itu bukan doa saya. Saya ketahuilah bahwa di sini tipu daya dosa. Dia mengatakan kepada Anda dan saya bahwa doa Bapa kami itu bukan doamu. Dia mengatakan kepada Anda dan saya, dosa itu berkata bahwa hidup di dalam suatu belenggu daripada kekhawatiran, itu adalah realita yang Tuhan biarkan terjadi di dalam hidupmu. Doa Bapa kami adalah suatu doa yang tidak realistis, itu kata dosa. Dosa mengatakan itulah nasibmu, dan itulah realita yang selamanya kamu akan miliki, yaitu kamu akan hidup di dalam semua ketidakpastian, tidak ada ketenangan. Kamu bisa pergi ke gereja tiap minggu, and nothing happen, dan gak terjadi apapun. Dan itulah realitamu sampai kamu mati. Dosa mengatakan itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata tidak. Dan kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini struggle loh. Tuhan itu gak tahu ya struggleku. Dan dia akan mengatakan, no, I know, aku tahu strugglemu. Dan kita akan bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa tahu struggleku? Tuhan kan tidak anxious. Bagaimana kamu bisa tahu struggleku, bagaimana kamu bisa merasakan penderitaanku, dan dia akan mengatakan kepada kita melalui Injil, tidakkah engkau ingat bahwa aku pernah ada di Getsemani dan bergumul dan aku tidak menyerah. Aku tidak mencari jalan instan. Aku tidak kabur, aku tidak menolak penderitaan itu, aku taat. Aku taat melewati semua itu. Aku turut merasakan semua penderitaanmu, maka aku sungguh bisa berkata kepadamu, kepada kita hari ini, bahwa ada comfort, ada kelegaan. So, tidak ada jalan keluar dari kekhawatiran itu, kecuali kita melihat kepada dia yang tidak ada kekhawatiran, dia yang tidak ada anxiety, and yet dia memilih untuk turun ke dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran ini, dan melewati struggle yang sama. Saudara lihat warna ungu kan ya di salib. Berarti kita masuk masa prapaskah, masa Lent yang sudah hampir selesai sebetulnya. Dimulai dari 2 minggu lalu. Dan akan berakhir di Jumat Agung. Saudara. Dan apa yang terjadi di sana, dia akan mengatakan kepada kita, bukan hanya struggle-mu itu kamu bisa berikan kepadaku, but inilah akhir daripada semua struggle dan kekhawatiran. Dibawa di atas suatu bukit itu. Dan di sana dia menebus kita. Dia bukan cuma bersimpati, saudara. Dia bukan cuma bisa merasakan penderitaan anak-anaknya, tapi dia bawa suatu akhiran kepada penderitaan tersebut. Saudara, Mazmur 139 mengatakan satu ayat yang truly beautiful. Dia mengatakan begini, saudara. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kalau aku naik ke langit, engkau di sana. Kalau aku menaruh tempat tidurku di Seol, dunia orang mati, engkau pun di situ.
Jika aku terbang dan menaruh kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Beautiful sih. Saudara mau lari di mana dengan kekhawatiran? Saudara, kita pikir kita terjebak di satu jalan sempit di antara telinga kanan dan telinga kiri kita, yaitu di dalam pikiran kita semua kekhawatiran itu, and yet Tuhan ada di sana, saudara. Dan dia bawa itu ke kayu salib. Jumat Agung, saudara, kita merayakan bukan salib yang terisi, saudara, tapi salib yang kosong. Salib yang kosong. The king is dead di atas kayu salib. Warna ungu, saudara, warna raja. Tapi juga dia bangkit, saudara. The cross is empty. Dia tidak ada di sana selamanya. Dia bangkit. Dia menanggung semua dosa manusia, dosa lamamu, dosamu sekarang, dan dosamu besok. Dia tanggung semua. Dan itu supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, di dalam comfort, di dalam kelegaan. Roma 8 ayat 22 mengatakan, saudara, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, itulah jaminan bahwa dia menghendaki engkau dan saya pada hari ini berhenti dari kecemasan. Berhenti dari kecurigaan kepada Tuhan. Berhenti dari suatu pencarian akan kefanaan di dalam hidup. Dia memberikan obatnya kepada kita, dan obat itu adalah ternyata dirinya sendiri. Dia sendiri adalah obat dari kekhawatiran tersebut. Saudara, pada hari ini kita akan terus ada di dalam satu struggle. Entah sampai kapan Tuhan datang kembali yang kedua kali. Kita akan melewati mungkin dengan banyak struggle, dan saya kira banyak dari saudara mengalami struggle lebih banyak dari saya. Dan sebagian dari saudara mengalami yang terlalu berat mungkin. But the struggle will find an end. Dia akan menemukan suatu akhir. Dan akhir itu tidak ada di tempat yang lain kecuali di salib yang kosong. Karena Yesus adalah obat bagi kekhawatiran dan struggle itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dengan 1000 alasan kami harus khawatir, kami menemukan satu jawaban. Kami tidak menghilangkan penderitaan kami tidak mampu melakukan itu, maka kami hanya membawanya kepada Tuhan. Jika penderitaan dan kekhawatiran kami tidak bisa kami hilangkan, jika dokter di dalam dunia tidak bisa memberikan solusi bagi semua masalah kekhawatiran kami, maka kami bawa satu-satunya kepada Engkau, ya Tuhan. Kiranya Tuhan tidak membuang kami, tapi Tuhan boleh menerima kami yang penuh dengan kekhawatiran ini, dengan keraguan, dengan kecurigaan. Yang kiranya Tuhan boleh merawat kami seperti tabib yang baik, yang merawat kami sampai kami sehat kembali. And that's okay kalau kesehatan itu kami tidak miliki sekarang, ya Tuhan. Tetapi kami mau selamanya dirawat oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.